Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya nanti, tolong di subscribe, di like, dan berikan komentar. Ini sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pengemudi sepeda motor melawan ditilang dan merusak sepeda motornya sendiri. Jadi saya lihat, jadi pengemudi motor ini ditilang oleh polisi di jalan. Dan dia merasa emosi ditilang. Dia sudah salah tidak pakai helm, tetapi melawan aparat. Jadi sampai aparat itu, tetapi aparat itu tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Tetapi tetap bertindak tegas. Pada saat itu, pengemudi sepeda motor ini membanding-bandingkan masalahnya dengan orang lain. Kalau dia tidak pakai helm ditangkap. Lihat itu, banyak yang tidak pakai helm tidak ditangkap katanya. Jadi dia, kalau kita tidak pakai helm ditangkap, orang lain tidak pakai helm tidak ditangkap, itulah alasannya. Jadi sama saja dia, karena dia emosi sambil melawan polisi itu emosi. Sepeda motornya sendiri diinjaknya ke parit itu. Mungkin saking emosi sepeda motornya sendiri dirusaknya di depan polisi itu. Ini yang saya lihat di televisi Metro TV, waktu itu ada acara Metro TV ya. Wah, ini terdahulu udah salah masih melawan, saya pikir ya. Sudah salah melawan dan merusak sepeda motornya sendiri. Mungkin dengan dirusaknya sepeda motornya itu sendiri, polisi setempat merasa tersinggung, merasa dilawan. Akhirnya dia dibawa ke kantor polisi. Dan di kantor polisi ternyata dia minta maaf kepada masyarakat hukum atas sikapnya itu, atas perbuatannya menentang aparat itu. Tetapi nasi sudah jadi bubur. Kalau melihat itu kayaknya ditangkap sampai dibawa ke kantor polisi. Biasanya kalau tilang itu hanya di tempat, tidak dibawa ke kantor polisi. Mungkin ini karena dibawa ke kantor polisi akan diproses. Kalau diproses, ya tentu merugikan sekali. Gara-gara ditilang, dijadikan tersangka, kan berat sekali masalahnya. Sampai masuk nanti dia ke penjara. Karena polisi itu, kalau bertindak sesuai aturan hukum, dia dilindungi oleh undang-undang, tidak diperlakukan, tidak bisa disalahkan dia. Contohnya, ibaratnya seperti kejadian itu. Polisi itu kasar, langsung mukul dia dan supaya tidak melawan, tidak cerewet dan sebagainya. Polisi berhak untuk itu karena dia sudah menghalang-halangi kepolisian mau menangkapnya, melaksanakan tugasnya. Sudah bisa. Dan polisi dilindungi untuk itu. Karena polisi itu melaksanakan tugas untuk menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas. Perlu juga ketahui, polisi itu menangkap orang yang tidak pakai helm, sebenarnya itu tujuannya untuk melindungi anak sepeda motor. Kalau nanti dia ada kecelakaan, tidak terbentur kepalanya, dan lain sebagainya, supaya sehat. Tetapi kenyataannya, masyarakat untuk kepentingan masyarakat justru menantang polisi. Di sini kesalahan masyarakat yang paling besar selalu. Dia tidak menyadari orang polisi itu bertindak itu untuk kepentingannya diri sendiri, terutama kepentingan dirinya sendiri. Tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kalau melihat situasi itu, saya lihat dia dibawa sampai kantor polisi, kemungkinan besar dia akan diproses polisi sebagai tersangka karena melawan aparat penegak hukum. Ancamannya ini cukup berat juga, 2-4 tahun juga hukumannya itu. Kita kan malu, gara-gara tilang kita masuk penjara. Malu kepada teman, malu ke keluarga kita juga, malu kepada masyarakat dan lain sebagainya. Seakan-akan jagoan, berani menantang polisi. Nah, ini tidak bagus ini. Jadi tindakan kepolisiannya sudah benar. Saya lihat polisi itu waktu dia menangkap dia sopan, baik, dihormati dulu dan sebagainya. Tetapi polisi itu
walaupun dia melakukan perlawanan tetap tenang, tapi polisi itu tetap bertindak tegas, ditindak. Bukan berarti polisi itu jadi takut, tidak diteruskan masalahnya, tidak. Polisi itu jadi tegas, tetap tegas bertindak, walaupun dia sopar menghadapi pelakunya itu, tetapi tindakannya tetap tegas. Tegas dalam arti menangkap orang itu, dan mungkin memprosesnya sampai ke pengadilan, karena dia melawan aparat penegak hukum. Dan ini memang perlu dilakukan untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat lain. Jangan sering-sering melawan aparat penegak hukum di dalam menertibkan lalu lintas. Karena menertibkan lalu lintas itu adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Terutama kalau pakai helm. Tidak pakai helm, ini tujuan utamanya ini adalah melindungi si pemakai helm. Kalau tidak nanti kecelakaan, bisa terhindar dari sakit-sakit terbentur dengan kepalanya, menimbulkan sakit lebih parah yaitu saraf dan lain sebagainya. Sehingga mereka dilindungi harus pakai helm dalam berlalu lintas agar terhindar dari segala masalah yang lain-lain. Sekian dan terima kasih.